Sekarang kita demokan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia di web ya. Ini aplikasi berbasis web dengan alamat ivanlanin.github.io/PUEB. Nah, gambarannya seperti ini. Kita bisa mencari misalnya ingin mencari kata depan, penulisan kata depan gitu ya. Dan kata depan contohnya ditulis terpisah dari kata yang mengikuti ya. Misal di mana, ya, ke mana, di dalam lemari. Tapi kalau awalan disimpan, nah ini disambung. Nah, contohnya seperti ini. Jika ingin baca satu persatu urut dari babnya ini ya. Jadi pada pemakaian huruf, kemudian pemakaian kata, penulisan kata ya. Tadi contohnya kata perhimpuan. Bagaimana kata bentuk ulang misalnya. Jadi bentuk ulang ditulis dengan tanda hubung tanpa spasi ya. Anak-anak ini tanpa spasi. Tanda hubung kecil ya, ini pendek bukan yang panjang. Biri-biri. Nah, jadi tanpa spasi. Contoh ya. Bentuk ulang yang berupa gabungan kata itu harus mengulang unsur pertama. Ya. Misalnya surat kabar. Kalau surat kabarnya banyak, yang diulang adalah suratnya. Surat-surat kabar. Bukan surat kabar ya. Kapal barang banyak, maka kapal-kapal barang. Rak buku, rak-rak buku. Dan sebagainya. Contoh lagi, misalnya gabungan kata sudah ya. Gabungan kata itu tadi contohnya. Gabungan kata biasanya disebut kata majemuk. Ditulis terpisah. Contoh duta besar. Ya. Kambing hitam persegi panjang. Kata majemuk. Kalau khawatir menimbulkan salah pengertian, maka beri tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Contohnya ya, anak istri pejabat. Ini maksudnya anak dan istri pejabat. Jadi ini yang digabung, dua-duanya itu berkaitan dengan pejabat. Tapi kalau anak spasi istri pejabat, maka itu anak dari istri pejabat yang belum tentu anak pejabat tersebut ya. Ibu bapak kami, jadi ibu dan bapak kami. Tapi kalau ibu spasi bapak kaminya disambung, ini untuk menunjukkan ibu dari bapak, jadi nenek berarti ya. Demikian itu cara gabung. Kalau diberi awalan maka tetap ada spasi ya, bertepuk tangan, bertanda tangan. Tapi kalau diberi awalan dan akhiran, maka digabung semuanya. Dilipat gandakan, berpertanggungjawaban, ditandatangani, nah, digabung ya. Ada gabungan kata yang dipadu, ditulis rangkai ya. Gabungan kata yang sudah satu kesatuan memang tidak bisa dipisahkan. Contohnya ini acap kali, apalagi, bagaimana, barangkali, beasiswa. Jadi beasiswa digabung ya. Duka cita, kacamata dan seterusnya. Ini contoh-contoh yang diberikan di PUEB. Bagaimana cara menulis huruf kapital ya, huruf pertama setiap kalimat, nama, dan lain-lain ya, bisa dipelajari lebih lanjut di sini. Jadi setiap ada masalah dengan penulisan ejaan, Anda cukup mengacu ke web ini atau aplikasi di Android. Lalu bagaimana penulisan kata yang berimbuhan tadi ya, itu sudah ada contoh sedikit, disambung ya dengan kata yang diberi imbuhan. Demikian pula di belakangnya untuk menunjukkan seseorang seniman, kamerawan, dan seterusnya ya. Bentuk terikat ya, sama dengan tadi yang sudah satu kesatuan, maka disambung. Biokimia, demoralisasi, dwiwarna, ini sudah menjadi satu kesatuan kata ya. Tidak bisa dipisahkan, istilah baru ya.
tuna karya. Kita lanjut contoh yang jika, ya, ini contohnya ya, untuk menunjukkan gabungan ya kata, tapi ke nama ya, kata yang digabung itu nama, contohnya Indonesia. Maka diberi tanda hubung ya, tanda minus. Non Indonesia. Atau awalan untuk kata asing juga sama, diberi tanda minus ya. Kata asing yang belum diserap menjadi kata Indonesia, misalkan di download ya, itu download kata asing, maka diberi tanda hubung harusnya. Kalau dipakai Indonesia serapannya ya, download adalah diterjemahkannya menjadi unduh, maka diunduh disambung. Tapi kalau di download disambung dengan tanda hubung minus. Seperti ini juga ya, pro barat, non ASEAN ya. Berikut ini beberapa contoh ya, yang penting dalam penggunaan ejaan ya. Dan biasanya orang lupa ya, atau kurang perhatian, yaitu penggunaan kata depan dan awalan. Nah, itu perbedaannya adalah awalan tanpa spasi. Kalau kata depan itu ada spasi. Di pasar ya, ada spasi. Tapi kalau dijual, yang pengertiannya adalah awalan di-nya itu tanpa spasi. Ke kantor spasi karena kata depan, awalan ditangkap ya, dipindah ya, awalannya. Tapi ada juga awalan yang mengubah kata benda menjadi kata kerja ya. Info itu kata benda, tapi kalau diinfokan menjadi kata kerja ya, kata benda info menjadi kata kerja, maka di-nya disambung karena di sebagai awalan. Itu yang pertama ya. Penulisan gabungan kata ya. Tadi sudah saya beri contoh juga yang di web ya. Buku tulis luar negeri dipisah. Tapi kalau sudah jadi satu kesatuan ya, tidak dapat berdiri sendiri, maka digabung. Jadi kata antar itu tidak bisa ya, berdiri sendiri. Maka antar kota, pra saja nggak bisa, maka menjadi prasyarat. Tuna saja tidak punya makna ya, tuna apa ya, maka harus digabung dengan tunanetra dan itu disambung. Ini satu kesatuan, maksudnya suatu istilah tersendiri. Daripada, nah ini disambung ya, ini contoh-contoh yang spesifik ya. Tapi kalau luar negeri bisa. Nah, ini contoh ya, contoh latihan ya. Kata ulang ya tadi ya, yang biasa adalah disambung dengan tanda hubung kecil ya. Ini contoh yang salah ya. Jadi serba-serbi kalau kata sambung harusnya tanpa spasi harusnya penulisannya. Demikian pula tolong menolong ya. Penulisan imbuhan tadi ya, ada pengecualian kadang-kadang ya. Kata ber, per, ter ya kadang berubah menjadi be, te. Contohnya berupa karena airnya 2 menjadi berupa saja. Bekerja karena ada ker berikutnya, maka cukup ditulis bekerja. Dan beberapa contoh lain. Ini beritahu, kalau diberi awalan diberitahu. Tapi kalau diberi awalan dan akhiran, maka ini disambung. Yang betul yang bawah ini, diberitahukan. Kata gabungan yang terikat ya, ini yang kataku ya. Kau, mu. Jadi kata ganti pertama saya itu disambung. Nya, mu disambung. Dan lain-lain nanti bisa Anda pelajari sendiri dan kerjakan kuis itu untuk memastikan paham ya, paham untuk beberapa contoh saja. Nah, ini penulisan yang benar singkatan ya. Kalau gelar itu di depan itu titik tanpa koma. Kalau di belakang nama koma dulu baru singkatannya dengan titik
ya, selalu ada titik di belakangnya. Demikian pula singkatan atas nama yang betul adalah pakai titik ya, dengan alamat menggunakan titik, bukan garis miring maupun tanpa titik, itu salah ya. Ini singkatan-singkatan yang umum untuk ukuran ya, ukuran berat, luas dan sebagainya. Kalau akronim itu yang gabungan singkatan tapi mengambil beberapa suku kata. Nah, ini disambung seperti ini dan hurufnya kecil, ada bekas Bappenas ya.